Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Ya, perkenalkan nama saya Renata Eka. Saya mahasiswa S1 Gizi semester 6 dari Universitas Muhammad Husni Tamrin. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang juga mahasiswa S1 Gizi semester 6 Universitas Muhammad Husni Tamrin. Saya Karina. Saya Safira. Saya Nagintan. Ya baik, kami di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai kode etik sebagai nutrisionis guna memenuhi tugas mata kuliah bioetika. Ya, sebelum kita mulai wawancara, mari kita kenal lebih dekat dengan narasumber kita. Ya, dengan Bapak siapa? Muhammad Furqon. Oh iya. Jabatan Bapak sebagai apa ya? Dosen. Oh iya. Dosen di program studi S1 Gizi UHAMKA. Kira-kira sudah berapa lama Bapak bekerja di bidang gizi ini? 2000 berapa ya waktu itu? 2000 berapa segini ada? Udah lama. Malah 20 tahunan. Oh, 21, 20 tahunan ya. baru lahir. Hitung aja deh mundurnya berapa ya? Lu mulai tahun berapa? 2003 sih. Oh, 3. Baru kan. Iya. Terus lagi? Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Pak? Boleh. Ya, baik. Oh, saya jawab ya. Ya. Kayak kuis aja. Baik, untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana standar kode etik seorang ahli gizi? Itu pertanyaan kalau dijawab pakai teori itu harus buka referensi. Iya. Saya harus balik nanya dulu. Kan kalau bicara standar kode etik ahli gizi, kan kita harus tahu dulu. Anda belajar namanya bioetika kan? Iya. Kalau saya tanya, siapa aja boleh jawab. Apa sih bioetika? Suatu yang mempelajari etika, norma-norma. Terus? Ya, etika sebagai ahli gizi atau profesi kesehatan lainnya, ada dokter gitu. Oke, itu bioetika. Sekarang kalau saya pecah bio itu apa? Makhluk hidup, manusia. Kita nggak mau bicarain etik luar manusia kan. Terus kalau etikanya sendiri apa? Tata krama. Nah, terus apa lagi? Tata krama. Ada komunikasinya nggak? Ada. Terus ada normanya nggak? Ada. Terus bisa nggak dikaitkan dengan hukum? Bisa. Apabila ada pelanggaran suatu atau ketidaksesuaian dengan etika. Seharusnya. dengan norma yang berlaku, adat istiadat yang berlaku, kaidah-kaidah yang berlaku kan gitu ya? Ya. Oke, dah. Tetapi yang kita ingin ketahui adalah yang dinamakan profesional itu siapanya, adalah orangnya siapa, adalah calon. Kalau Anda itu kalau kita bicara ke depan ya si ahli gizinya, kita bicara siapa ahli gizinya. Coba cek undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023, benar nggak? Yang terbaru kemarin. Nah, itu yang dinamakan tenaga gizi ada 2. Disebutnya pertama adalah dietitian, yang kedua adalah nutrisionis. Dietitian dan nutrisionis itu memiliki kompetensi. Maksudnya apa? Kompetensi itu berarti dia memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan dalam melakukan peran-perannya atau tugas-tugasnya sebagai tenaga gizi, kan gitu? Ya. Misalnya Anda apa? Sama namanya? Renata dietitian. Kamu? Intan nutrisionis. Nutrisionis. Kira-kira sama nggak dietitian sama nutrisionis? Berbeda. Bedanya di mana? Saya misalnya dia dietitian, kamu nutrisionis. Kamu sebenarnya dietitian, kamu nutrisionis. Kok ngerjain punya nutrisionis kerjain punya dietitian? Kira-kira bagaimana? Sebenarnya Anda tuh siapa? Dietitian sama nutrisionis? Kan gitu. Kenapa disebut 2? Ada nutrisionis, ada dietitian. Berarti ada sesuatu kemampuan standar yang berbeda. Bila tidak dilakukan sesuai, nah ngomong nih, kamu bilang tadi ada apa? Standar. Nah, kan sederhana. Kalau nggak dilakukan sesuai standar, berarti mengikuti nggak atau menyalahi nggak?
Iya. Nah gitu kan, kalau dia nggak ngikutin standar berarti menyalahi, kalau dia mengikuti standar berarti dia akan berbuat secara profesional. Nah, sekarang yang Anda pelajari itu saat ini belajarnya adalah Anda kan punya calon ahli gizi, standarnya apa yang sekarang pelajari? Anda pelajari ya dong, Anda belajar tentang apa? Dietetik. Sama kan mau belajar? Sama. Anda belajar tentang apa? Penyelenggaraan makanan. Ya, patung segala macam-macam. Yang nantinya ke depan akan disiapkan Anda untuk menjadi ahli gizi, tenaga gizi. Tetapi pada saat Anda mempelajari bioetika, Anda akan mengetahui kalau perkembangan seorang tenaga gizi itu nggak boleh ketika bekerja tidak sesuai standar. Pertanyaannya, siapa yang standar yang membuat? Siapa standar yang mengatur? Siapa yang akan menjalankan standar? 3 pertanyaan. Ya? Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dilakukan, berarti tidak mengikuti standar dan nantinya akan mengarah kepada sanksi dong, hukuman dong. Ya artinya, coba kita berpikirnya, oh ya Allah, kita itu berpikirnya itu adalah belajar bioetik itu bukan sekedar kita cuman beretika, berperilaku yang benar, tetapi kita itu mencoba mempelajari peran-peran dalam memberikan pelayanan gizi, baik sebagai dietitian maupun nutrisionis. Sehingga kalau dalam aspek pelayanan, si pasien itu akan menerima, akan merasakan puas dan menyatakan bahwa saya nyaman di rumah sakit, saya diberikan pengasuhan yang baik selama di rumah sakit. Oleh siapa? Oh, ada dietitian, diperhatikan. Karena pasien itu akan diperhatikan bukan hanya oleh ahli gizi, dia diperhatikan oleh dokter, perawat, dan lainnya, bukan hanya ahli gizi. Ya, sehingga ahli gizi memiliki peran tanggung jawab yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuannya. Kalau kita bisa lakukan dengan baik, maka itu adalah ciri daripada Anda melakukan bentuk-bentuk yang ada di dalamnya itu pelayanan. Ya, bentuk memberikan pelayanannya apa? Anda melakukan tadi ADIME. Apa ADIME? Anda assessment, diagnos, apalagi Intervensi. yes, monitoring, terus monitoring. Di intervensi kan nggak langsung Anda intervensi, tetapi dilakukan dulu perencanaan intervensi, hasil daripada assessment dan Anda nyatakan dalam diagnos. Ya, itu menjadi standar, itu baru standar yang memang wajib dilakukan oleh dietitian. Pada saat di rumah sakit, ahli gizinya itu memberikan media edukasi, mungkin berupa leaflet, ya. Ini siapa namanya? Safira. Karena Safira agak-agak lansia gitu ya, mungkin didampingi oleh pihak keluarga. Mas yang dampingi Safira ya. Oke, ini sudah dinyatakan boleh pulang, tetapi diharapkan dari kita gizi ini supaya di rumah mengikuti anjuran yang kita berikan. Ini ya, nah itu dijelaskan. Ini kebutuhannya segini, makanannya diatur dalam sehari sekian. Makan pagi, siang, sore. Ada yang nggak disuka nggak makanannya. Kalau misalnya makan pagi itu kurang bahannya ini nggak suka, bisa diganti loh dengan ukuran ini, gitu. Dan seterusnya. Tapi nggak boleh ya makan yang ini lagi nih dalam kurun waktu tiap hari. Bolehnya dengan frekuensi sekian. Ini yang dilarang ini. Selesai diberi itu berikan, dia boleh pulang.
Karena ada manajemen rumah. Sebelum pulang ke ahli gizi dulu ya. Nah, suka begitu tuh. Paham ya maksudnya ya? Oke. Tapi ada lanjutannya. Dia pulang seminggu, dikomunikasikan lagi. Dia datang ke sana, dimonitor gimana. Ada yang begitu. Ya. Atau bisa juga dijumpai ternyata berbalik kejadiannya nggak termonitor, dia datang lagi. Lah ini padahal pasien kamu kemarin baru 2 minggu dirawat di sini, kenapa? Wah, bandel ya, nggak gitu. Ya nanti pengalaman Anda itu sering terjadi begitu, bolak-balik masuk dirawat rumah sakit ya. Dan sekarang itu kita diatur, teman-teman. Diatur bahwa peran-peran dietitian, peran-peran nutrisionis itu diatur oleh negara. Ayo, ada pertanyaan lagi nggak? Ini Pak, menurut Bapak, kewajiban apa yang harus dimiliki oleh seorang ahli gizi untuk menerapkan kode etik tersebut? Kewajibannya adalah apa? Iya. Apa kewajibannya? Hah? Apa? Memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kewajibannya itu harus diketahui peran tanggung jawabnya dia. Dia harus tahu dulu nih. Lah kalau Anda kan punya kewajiban Anda sebagai mahasiswa apa? Lah kan Anda tahu itu. Sekarang dalam rangka Anda ingin tahu sebenarnya siapa ahli gizi, maka balik lagi, kalau mau diketahui ahli gizi punya apa, maka dibalik. Kalau ahli gizi itu nanti di dietitian peran dan tugasnya apa, maka itu dilaksanakan. Begitu juga nutrisionis, balik ke situ jawabannya. Sekarang jadi PR Anda, apa sih peran dan tugasnya sih? Nah, gitu. Dietitian sama nutri. Dan itu jawabannya. PR-nya balik ke Anda lagi. Kalau itu nggak dijalanin, ya Sama aja. loh ya nggak bisa dong. Anda akan dikatakan apa kalau Anda udah masuk di rumah sakit itu nggak dijalanin? Halo ahli gizi, ini punya pasien, tolong ini nih, kata dokternya. Nggak dikerjain, nggak diiniin, nggak, ya nggak mungkin atuh. Udah nggak ada moralnya banget itu, nggak etis aja, nggak ngelakukan, nggak profesional, gitu, nggak begitu. Makanya kerja itu kalau sudah mulai kerja, janji dulu dalam diri, ini kalau saya kerja, saya udah jadi dietitian nutrisionis, saya udah dapat ilmunya, sah untuk melakukan kegiatan sebagai dietitian atau nutrisionis. Maka bismillahnya itu adalah tanggung jawabnya bukan hanya pada direktur, pimpinan, enggak, maksudnya iyalah, jangan hianati. Udah dapat PNS, udah jadi ASN, P3K, digaji sama negara, tapi kamu gak bisa melakukan pengabdian yang baik dan benar. Itu udah ngomong, gak usah ngomong moral etika lah, itu udah jelas kagak lah. Ada lagi pertanyaan? Apa ada kendala dalam menerapkan kode etik? Ada kendalanya tadi. Jika dia tidak melakukan kegiatan sebagai fungsinya, tanggung jawabnya, dan di luaran sana tantangannya banyak. Bisa saja tantangannya adalah teman sekerja Anda yang tidak sepemikiran di dalam menjalankan standar ataupun SOP. Contoh nih, salah satu, penyelenggaraan makanan ada tender kan, ada lelang, bisa nggak dilakukan sesuatu yang sifatnya korupsi? Bisa. Tantangan kan itu? Iya. Balik lagi, makanya butuh Iman. iya. Apalagi? Dari saya mungkin ya Pak, gimana sih Pak tanggapan Bapak nih ketika rekan profesi Bapak ini melanggar salah satu kode etik gizi Pak? Apa? Watawasobil haq, watawasobil soh, watawasobil marhamah. Udah kan? Kalau Anda seiman, nasihatin, jangan diem aja. Ya, Iya. nasihatin. Ya. Kalau enggak kita bikin kompak. Saya kalau lu kerja, gue lagi ada. Yang hilap ingetin apa? Gitu. Ya harus begitu dong.
ya harus dibangun gitu. Lihat nih, kita punya aturan, nggak bisa begini-begini, ayo saling jaga. Ya. Yang kedua, balik lagi soal begitu mas, setan mah banyak ya. Ya bisa ditafsirkan ya. Ada lagi? Alhamdulillah. Karena kita belum sholat maghrib. Iya, Baik ya, terima kasih teman-teman. Jadi kalau ada kekurangan ya bisanya begitu. Tapi nanti tambahannya seperti anak-anak yang lain itu saya jabarin. Nih tambahannya ada baca, nih tambahan. Oke, kita tutup. Ada lagi yang disampaikan? Nggak ada? Sudah cukup? Mungkin Baik. cukup ya Pak wawancara. Kalau nggak ada lagi, kita tutupkan, kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, kita foto dulu pakai seragam ini. Iya, iya.